Baiklah rekan-rekan, untuk ini sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa atau sembahyang untuk meminta atau menunas kelancaran pada ide Sang Yang Widi Wasa. Baiklah, berdoa saya pimpin dan sembahyang saya pimpin, teman-teman bisa mengikuti. Om Narayana Om. Oke, berdoa selesai. Oke, baik pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada, saya ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan, senang sekali saya Made Sudiama dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang sangat luar biasa yang memberikan pengetahuan Hindu, yakni Mimbar Agama Hindu. Baiklah pemirsa dan rekan-rekan di studio, hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Hari Raya Nyepi. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini telah kedatangan seorang narasumber, yaitu tokoh yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita semua umat Hindu di Sumatera Selatan. Saya kenalkan, beliau adalah Bapak Wayan Tlabah. Om Swastiastu Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Astungkare baik. Terima kasih Pak sudah hadir. Nah, selain narasumber, Pak Wayan Tlabah juga hadir rekan-rekan kita atau saudara kita dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan atau sering disebut KMHDI Sumsel. Om Swastiastu, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Astungkare, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang Hari Raya Nyepi. Untuk membedah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita sudah ditemani narasumber. Tadi saya sudah menyinggung Pak tentang bagaimana Nyepi atau Hari Raya Nyepi menurut Hindu. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah atau ini. Tapi sebelum itu Pak, sebelum kita memaknai itu, ada baiknya kita dengarkan dulu sloka yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, yaitu dari KMHDI Sumatera Selatan. Saya persilakan. Panganjali. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Sloka 2. Sri Bhagavan Waca Sradaya Parayo
mata Sri Begawan bersabda, mereka yang memusatkan pikirannya kepadaku dengan senantiasa mengendalikannya dan dengan penuh kepercayaan, merekalah yang saya anggap terbaik dalam pelaksanaan yoga. Para mesanti, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan dari Sloka Bhagavad Gita yang dibawakan oleh rekan kita. Semoga yang kita mendengarkan semua dan pemirsa di rumah tenang pikirannya, kembali jernih. Nah, itulah makna dari sloka yang dibawakan tadi, Pak. Nah, mungkin bisa dilanjut, Pak. Nanti tadi sudah saya singgung tentang bagaimana perayaan Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu kita. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami di sini dan pemirsa di rumah gambaran secara umum apa sih itu Hari Raya Nyepi, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kita Hindu, begitu juga umat yang lain, banyak punya hari raya. Gitu. Ya. Sekarang kita berbicara tentang Hari Raya Nyepi. Nah, Hari Raya Nyepi adalah istilah yang dibangun oleh dua kata yang tak matching. Jadi raya itu artinya besar, megah, mewah, rame gitu ya. Sedangkan sepi itu senyap, sunyi, hening gitu loh. Mungkin Hari Raya Nyepi ya kalau kita buat istilah hari raya hari suci nyepi gitu ya. Mungkin lebih lebih matching karena kalau kita lihat orang berbahasa itu kan harus saling menguatkan gitu ya, seperti merah merekah gitu ya, sunyi senyap gitu kan, hitam legam gitu kan. Tapi kalau Hari Raya Nyepi ini memang dua istilah dibangun oleh dua kata yang tidak matching gitu ya, tidak padanannya, bertolak belakang. Ya kita tidak memasalahkan itu, tapi sekarang peringatan Hari Nyepi sebenarnya kita diajak untuk memahami arti dan makna kesunyian. Dengan nyepi itu kan identik dengan sunyi gitu, Pak ya. Jadi kita diajak itu untuk memahami arti dan makna kesunyian. Apalagi di dalam hidup sehari-hari kita sudah jauh larut dalam hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Sehingga kita ya sebagai umat Hindu yang setiap tahun memperingati Hari Nyepi itu pun sudah jauh larut. Oke, begitu. Apalagi kalau Hari Nyepi ini gitu ya tidak kita perhatikan. Baik, Pak, mungkin ditahan dulu, materinya akan kita lanjutkan nanti. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang budiman dimanapun berada, masih setia menyaksikan kami siaran Mimbar Agama Hindu. Baik, tadi Pak sempat terpotong commercial break tentang bagaimana perayaan Nyepi menurut Hindu. Mungkin langsung Pak bisa dilanjutkan tadi. Ya, jadi tadi kan saya sudah katakan bahwa memperingati Nyepi kita diajak untuk memahami arti dan makna kesunyian atau keheningan. Menurut kitab suci, ya, dalam hal ini ya Weda tentunya sebagai umat Hindu, sebelum jagat raya atau alam semesta ini ada, yang ada hanyalah kesunyian.
yang ada hanyalah keheningan. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada atas bawah, tidak ada kanan kiri, tidak ada depan belakang, tidak ada utara selatan timur barat, tidak ada luar dalam. Yang ada hanya keheningan dan kesenyapan. Jadi hening, sepi, senyap. Ya. Jadi hening, sepi, senyap itulah makna sebenarnya Ya, dari Hari Raya jadi- Nyepi itu. Nah, mungkin Hari Raya Nyepi itu dilaksanakan setiap kapan sih Pak? Kalau ini apa namanya momentumnya atau secara perayaannya hari besarnya itu dirayakan setiap apa? Tadi kan saya sudah bilang tidak ada yang lain. Yang ada keheningan gitu Ya. Jadi tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada kita. Yang ada adalah kesatuan, Menyeluruh ketunggalan, begitu. Ya. keesaan. Tidak ada yang lain. Hening gitu. Nah, jadi tidak ada yang kita sebut sekarang galaksi, planet gitu ya, matahari, bumi, bintang, bulan, semuanya tidak ada. Ya. Hening, sunyi, senyap, damai. Damai. Nah, itu yang disebut ya keberadaan, kesadaran dan kedamaian atau yang disilahkan dengan Satchit Ananda. Nah, dari Satchit Ananda inilah semuanya ada. Ya. Semuanya ada termasuk kita-kita ini. Sehingga di dalam Upanishad dikatakan dari kebahagiaan kita datang dan seharusnya dalam kebahagiaan kita hidup dan pada kebahagiaan kita kembali. Nah, itu yang perlu kita sadari, yang ingin kita bicarakan ya dalam berbicara sunyi, senyap dan hening. Nah, itu Nah, adalah kemudian makna. tadi ada pertanyaan, kapan ini? Setahun sekali itu untuk mengingatkan. Mengingatkan momentum bahwasanya begitu. Mestinya setiap saat itu disadari. Karena saya sudah katakan, kita sudah terlalu jauh larut dalam hiruk pikuk kehidupan. Kita lupa diri. Maka kita diingatkan setahun sekali. Ya. Bawa dirimu dalam keheningan. Karena di situ dari keheninganlah semua berawal. Jadi kita kembali merevisi diri untuk track record agar tidak terlalu jauh melenceng. Ya, seperti tadi saya bilang, kita sudah larut jauh gitu. Kalau toh kita sekarang mau mereposisi diri, belum tentu akan kembali seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita harapkan. Itu. Kalau umpamanya kita berbicara kalibrasi, ya, seperti timbangan misalnya, dia harus dalam keadaan normal di titik nol, ya, karena sudah banyak mengalami penyimpangan karena kerusakan, ya mungkin tidak bisa kita kembalikan kalibrasinya ke titik nol, mungkin hanya bisa ke titik 1. Ya. Nanti kalau nimbang 10 berarti 10 kurang 1 berarti berat yang sebenarnya 9. Ya. Nah, mungkin hidup ini seperti itu. Maka kembali keheningan, Keheningan, oke. Nah, kesunyian. kesunyian itu. Baik, Pak. Itu adalah tentang makna. Intinya adalah tentang keheningan, kesunyian dan kesucian tadi. Nah, sekarang bagaimana proses atau rangkaian terhadap perayaan Hari Raya Nyepi ini? Apa saja sih sebagai kita umat Hindu, apa sih yang yang dilakukan? Saya tahu bahwasannya ada Catur Berata Penyepian. Itu ngapain sih, Pak? Prosesnya seperti apa dan apa yang dilakukan supaya itu bisa dilaksanakan dengan baik begitu? Nah, sebelum kita berbicara tentang nyepi, kesunyian, keheningan, itu sehari sebelumnya itu ada ritual, Ya, ya, yang disebut dengan Taur Agong Kesanga. ya tahu ragu. Dan ritual itu ditunjukkan kepada para buta, panca mahabuta. Karena tadi ya sudah saya katakan, semua yang ada berasal dari keheningan, dari kesunyian. Atau malah orang mengatakan, semua yang ada berasal dari kekosongan. Kenapa begitu?
Karena yang kita pahami tentang Tuhan adalah figur yang tak terdefinisikan, figur yang tak terungkapkan, acintya, tak terpikirkan. Nah, jadi yang berkaitan dengan buta itu ya, semua yang berwujud itu buta. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian yang menarik lagi, itu kan disebut tadi, dalam memperingati hari Nyepi gitu ya. Saya tidak katakan hari raya gitu ya. Saya tadi bilang bahwa istilah itu tak matching gitu ya. Untuk memperingati hari Nyepi, itu ada yang disebut dengan catur brata. 4 disiplin untuk mereposisi diri. Gitu. 4 disiplin untuk mereposisi diri gitu ya. Yang disebut dengan amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelungan gitu ya. Lelanguan gitu ya, lelanguan. Nah, bagaimana kita mencapai keheningan? Tentang catur brata, kita sebagai orang awam gitu ya, seperti saya, sebagai orang awam, saya hanya memahami yang superficial saja. Saya hanya memahami kulit-kulitnya saja. Saya tidak memahami jauh sampai ke intinya. Ya. Nah, seperti katakan, amati geni gitu ya. Mematikan api. Ya. Api apa yang dimatikan kan? Jadi gitu. Mematikan api, api kompor itu dimatikan. Ya. Lampu-lampu itu dimatikan gitu kan. Nah, itu pemahaman kita yang awam. Gitu. Nah, api itu katakanlah yang kasat mata, yang sifatnya fisik, ada juga yang fisik tapi sangat halus, tidak kasat mata. Nah, yang kita yang awam, api yang secara fisik kita pahami. Oh, sekarang memperingati Nyepi, memperingati hari Nyepi. Jadi mematikan api, ya itu seperti tadi, api kompor dan sebagainya, tidak memasak ibu-ibu gitu ya. Nah, yang sebenarnya diinginkan, api yang harus kita matikan, api yang lebih halus tetapi masih di ranah fisik, api kebencian, api kemarahan, ya, api dendam, itu yang harus kita matikan. Agar api rohani, lentera jiwa itu menyala. Oh begitu, artinya memang jiwa api-api yang tidak kasat mata istilahnya gitu Pak. Kalau kita berbicara 2 api, ya mungkin untuk memudahkan ya saya menyampaikan, saya analogikan. Ya, katakanlah kehidupan bertani. Namanya bertani itu pasti akrab dengan tumbuhan. Ya. Tumbuhan dibedakan menjadi 2. Tumbuhan yang dibudidayakan itu disebut tanaman. Sementara tumbuhan yang tidak dibudidayakan, yang mengganggu tumbuhan yang dibudidayakan itu disebut gulma. Dua-duanya tumbuhan. Kalau di sawah ya ada padi, ada rumput. Kalau dua-duanya kita biarkan, kita pupuk, malah yang tumbuh pesat rumputnya, bukan padinya. Betul. Nah, sekarang yang kita inginkan tumbuh itu kan padinya, bukan rumputnya. Maka rumput itu kita sebut gulma, ya. Sedangkan padi itu adalah tanaman atau tumbuhan yang dibudidayakan, rumputnya kita singkirkan. Nah, begitu juga api tadi. Api jasmani dan api rohani. Nah, ini sifatnya umpan balik positif. Selalu berkaitan seperti itu, Pak. Kalau yang satu besar, yang satunya akan mengecil. Kalau yang satunya mengecil, yang satunya akan membesar. Oh, seperti itu. Ya. Maka seperti tadi, kalau kita berbicara pertanian, gulmanya harus disingkirkan agar tanaman yang kita budidayakan tumbuh subur. Maksimal hasilnya begitu. Maka sekarang saya katakan, kalau kita berbicara api yang kita pahami itu adalah api fisik yang kasat mata. Padahal ada api fisik yang lebih halus gitu ya. Yang tidak kasat mata tapi bisa kita pahami seperti tadi saya katakan, api kemarahan, api kebencian, api dendam, itu harus kita lenyapkan. Atau harus kita kecilkan agar api rohani lentera batin itu menyala. Nah, makin besar lentera jiwa itu, makin damai kondisi kita. Tapi kalau api jasmani itu besar, makin menderita kita. Makanya api jasmani itu harus diredupkan, kalau bisa dimatikan, agar api rohani lentera jiwa itu
menyala. tidak terganggu. Ya, Ya, mendapatkan dia hidup kedamaian. dengan itu. Nah, itu yang kita katakan amati geni. Nah, tapi kalau kita ya katakan sebagai orang awam, anak-anak, remaja gitu ya, kita kan maka disebut hari raya Nyepi. Ya hiruk pikuknya yang kita nikmati. Iya, lebih ke Ya, senang-senangnya. bukan keheningannya. Gitu. Ya, Itu yang kita yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa, umat dan sebagainya. Amati geni itu adalah untuk mematikan api-api fisik yang sifatnya lebih halus, yang berwujud dalam bentuk kemarahan, kebencian, dendam, dan karakter-karakter lain yang negatif, ya, untuk menumbuhkan sifat-sifat kebajikan di dalam diri. Ya, itu kalau kita katakan itu ya lentera jiwa, atau api rohani itu. Nah, itu yang amati geni. Nah, kalau yang berikutnya Pak, tadi amati apa tadi? Amati karya. Tidak boleh bekerja. Nah, itu apakah kita nggak boleh melakukan aktivitas apapun nih? Apa kita hanya diam saja? Apakah kita hanya berdiam diri seharian? Atau seperti apa Pak memaknai ini? Nah, itu seperti tadi saya katakan, kita sebagai orang awam amati lelungan gitu ya. Tidak boleh bepergian. Jadi kita dipesan nih gitu loh sama orang tua, "Nak, karena hari ini hari Nyepi, ya, tolong jangan keluar rumah gitu. Ya. Kalau kamu punya acara di luar dengan kawan-kawanmu, besok lusa saja gitu kan." Ya, jadi itu yang kita pahami, ya. Tidak boleh bepergian. Ya. Itu tidak salah gitu. Itu tidak salah. Tetapi yang tidak boleh liar, tidak boleh gentayangan, itu sesungguhnya pikiran kita. Oh, gitu. Sekarang dengan adanya dari sisi teknologi, ya, teknologi informasi juga sejalan dengan teknologi yang lain begitu canggih yang kita kenal dengan medsos. Ya, medsos. Di WA, apalah namanya, Facebook, segala macam itu istilahnya itu. Dikatakan, kalau semua penyakit itu dikatakan 100%, 75% karena pikiran. Pemicunya adalah Ya. pikiran. 75% karena pikiran. Karena itu, ya, pikiran itu tidak boleh liar. Tapi kalau orang tua kita juga awam, walaupun dewasa, namanya orang tua, kakek kita, karena awam juga, ya begitu. Cucunya dilarang keluar rumah hari raya Nyepi. Saya pun juga Dilarang seperti itu. keluar rumah punya ke rumah tetangga, misalnya. Itu pun ngintip-ngintip pecalang gitu kan. Ada Ya, pecalang nggak? ada Nah, pecalang baru nggak? nyebrang gitu kan. Kena denda gitu kan. Itu cuma berseberangan jalan. Apalagi kalau kita mau jalan-jalan ke pasar, ke mall dan sebagainya, sebenarnya tidak masalah. Ya, di hari raya Nyepi mau ke mall, mau ke pasar itu tidak salah gitu loh. Iya. Tapi kita duduk hening, ya, duduk diam, tidak bergerak-gerak. Tubuh ini tidak bergerak. Pikiran itu tetap gentayangan. Ini yang disebut dengan munafik. Mestinya kita duduk hening. Pikiran itu fokus pada satu hal. Katakanlah kepada Yang Maha Kuasa. Setelah fokus begitu dahsyat dan lebur, pikiran itu hilang. Ini yang namanya kedamaian. Nah, kalau saya umpamakan damai, kalau kita tidur lelap, ya, tidak mimpi, itu yang namanya damai. Ya, tidak ada beban sama sekali. Dan diharapkan, ya, dalam keadaan jaga, ya, dalam keadaan melek, kita seperti tidur lelap. Tidak punya beban sama sekali. Tapi kenyataannya, jangankan melek gitu loh. Ya. Orang tidur saja masih jadi beban pikiran. Oh, hutangku sudah mendesak, janjinya besok, sekarang Ya. belum ada gitu kan. Belum Dalam gajian keadaan masuk. tidur pun pikiran ini tidak istirahat gitu Ya. loh. Jadi sebenarnya diharapkan yang namanya damai. Dalam keadaan jaga, dalam keadaan melek, kondisi kita seperti tidur lelap. Tidak ada beban sama sekali. Hening. Ya. Itu yang namanya kedamaian. Nah, kalau kita berbicara kedamaian, kan kita hanya bisa cerita. Orang tidur aja tidak damai gitu loh. Ya. Apalagi kalau tidurnya mimpi dikejar hantu gitu loh. Ya. Wah, sungguh tak damai gitu loh. Nah, jadi maka Nyepi ini sangat-sangat relevan. Ya, kita bahas, kita bicarakan. Ya, untuk membangun kedamaian dan kebahagiaan sejati. Nah, itulah yang makanya ini diperingati setahun sekali. Semestinya ini setiap hari gitu loh. Semestinya setiap hari kita sadari.
Walaupun kita ke mall, ke pasar, ke pantai, ke gunung, kemana dan sebagainya, pikiran itu yang nggak boleh lihat. Fisik ini boleh kemana-mana gitu loh. Silahkan saja, tapi orang dia duduk diam saja pikirannya liar, apalagi dia kemana-mana. Apalagi kemana-mana, Ya, itu nambah dia liar berpetualang jadinya kan gitu. kemana-mana, nggak mungkin dia menguasai pikirannya. Betul, Nah, betul. nah itu makanya yang ada disebut dengan semadi itu loh ya. Jadi duduk memusatkan diam, pikiran. ya, dengan pikiran yang terkonsentrasi gitu loh. Nah, ini diharapkan untuk mencapai keheningan itu. Nah, kalau seperti yang Bapak tadi sampaikan, mencapai keheningan, boleh keluar, boleh bermain, tapi sekarang di era yang modern ini, Pak, memaknai Hari Raya Nyepi itu, kita sebagai kaum yang serba modern, serba digitalisasi, kadang-kadang kita untuk menggunakan handphone sehari saja kayaknya susah, Pak, tidak menggunakan handphone. Itu Nah. kadang-kadang bagaimana, Pak? Apakah memang belum ada kesadaran dari dirinya atau memang tidak ada kemauan seperti itu? Nah itu seperti saya katakan, bukan tidak ada kemauan, karena larut terlalu jauh gitu loh. Ya. Itu larut gitu loh. Ya, bukan tidak ada kemauan, kemauannya ada, ya, tapi susah, ya, susah untuk mengatasi itu, karena larut tadi. Larut akan Ya makanya seperti kalau berbicara larut, garam larut dalam air, hilang dia. ya, tapi Untuk berasa kembali supaya menjadi kristal itu butuh, ya, energi yang tidak kecil, yang disebut dengan pemanasan. Ditaruh di tungku, ditunggu berjam-jam, bisa sehari, belum tentu dia mengkristal. Karena dia sudah terlalu jauh larut. Makanya bagi umat Hindu, Nyepi ini mesti dipahami, disadari setiap hari, agar kita tidak larut gitu loh. Kalau sudah larut seperti saya contohkan itu garam gitu. Garam larut dengan air, untuk menjadikan kembali mengkristal, ya, itu butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. butuh waktu Artinya tidak mudah untuk kembali ke Tuh, jiwa. ke posisi semula. Baik. Itu tidak mudah. Baik, sangat menarik, Pak. Sangat menginspirasi bagi saya khususnya dan teman-teman yang di studio. Mungkin rekan-rekan dari KMHDI mungkin ada unek-unek atau ada yang ingin di-sharingkan kepada narasumber kita, silakan. Atau mungkin sharing pengalaman. Saya pernah nyepi nih di kontrakan atau di kosan seperti ini, Pak. Apa boleh atau tidak gitu. Silakan kalau ada yang ingin di-sharingkan pengalaman kepada narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya izin membagikan pengalaman sedikit dan pertanyaan nanti, Pak. Nah, jadi kebetulan kalau nyepi biasanya saya kan pulang ke rumah. Biasanya nyepi bersama keluarga di rumah. Nah, kebetulan di desa itu ada peraturan bahwasanya memang tidak boleh keluar rumah, ada dari adatnya, Pak. Orang luar pun memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke desa. Nah, karena kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun itu di luar. Nah, tetapi ketika kita sudah nyepi, hening di rumah, tiba-tiba ada bunyi motor, Pak. Deg-deg-deg gitu bunyinya ya. Nah, kira-kira itu tuh apakah boleh seperti itu, Pak? Kan itu sudah diberitahukan kepada adat bahwasanya itu tidak boleh melakukan kegiatan di luar maupun dimanapun. Harus tetap stay di rumah karena keadaan nyepi, sepi. Nah, itu jadinya mengganggu keheningan kami, Pak, yang sedang nyepi di rumah. Tiba-tiba ada suara motor yang sangat mengganggu gitu, Pak. Itu bagaimana kalau tanggapan Bapak? Terima kasih. Memang menanggapi hal seperti itu gitu ya. Berbincang-bincang seperti itu bisa menimbulkan pro kontra gitu ya. Ya. Tapi pro kontra, nah ditekankan pada kita bijaklah bersikap gitu loh. Bijaklah bersikap. Jadi berkaitan dengan gangguan itu, ya kita sebagai warga masyarakat itu mesti saling membantu, ya, saling membantu. Artinya jangan mengganggu, ya, mengganggu yang lain. Tapi kehidupan sehari-hari karena ada berbagai kepentingan, ya, kadang-kadang bahkan sering kepentingan kita berseberangan. Jadi disinilah menjadi sumber pertengkaran itu. Gitu. Mestinya kita hidup saling membantu. Nah kemudian tadi ada gangguan suara motor. Kalau kita berbicara tentang meditasi gitu ya. Meditasi yang sudah mencapai nirwikalpa. Ya.
pikiran itu sudah lenyap. Gitu. Ya, mungkin Pikiran jadi itu sudah lenyap. jadi bisa lenyap, bisa Suara itu tidak mengganggu. Baik Pak, mungkin menarik sekali sharing yang disampaikan saudara kita. Mungkin kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Oke, baik. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama ini. Tadi sempat terpotong, Pak. Tadi ada disampaikan kata si Iluh tadi, ada motor bunyi kretek-kretek atau geruduk-geruduk yang mengganggu aktivitas nyepinya atau melaksanakan meditasinya. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Ya, jadi katanya tadi kan berbicara adat, aturan gitu ya. Artinya katakan pelaku itu akan dihandle oleh aturan atau oleh pamong ya, yang memimpin di masyarakat gitu ya. Tapi kita memang tetap terganggu gitu ya. Yang seperti saya katakan tadi, ya, kalau orang meditasi itu tergantung tingkatannya gitu loh. Kalau sampai sudah mencapai nirwikalpa, apapun tidak mengganggunya. Apapun tidak mengganggunya. Tapi kan kita bisa cerita nirwikalpa, kapan sampai di situ? Nah, tidak mudah gitu loh. Makanya saya bilang seperti tadi itu ya, ada juga hal-hal yang ekstrim. Orang suci kok minum minuman keras? Nah, itu betul. Salahkah itu? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa salah gitu ya? Karena itu dilarang. Jangankan orang suci yang kita jadikan contoh gitu loh ya, jadikan panutan. Orang biasa saja tidak boleh. Tapi ada yang punya pemahaman. Yang minum itu kan tubuhku. Ya. Jasmaniku bukan aku. Kalau itu bersalah, nanti tubuhku dikubur, ditimbun di tanah, dibakar, dihanguskan jadi abu. Aku tidak. Nah, kalau sudah sampai segitu kesadarannya, tak ada yang bisa menodai dia. Maka dibilang bagaikan air di atas daun teratai gitu ya. Tidak membasahi gitu loh. Ya. Walaupun dia minum gitu sebotol, ya, tidak menodai. Tapi kalau kita kan enggak gitu loh. Kalau kita ini mendengar saja ternoda, ya, apalagi nelennya gitu loh. Nah, ini artinya tingkatannya sudah sangat jauh gitu loh. Ya, artinya tingkatannya sudah sangat jauh, betul. Tapi kita sebagai orang awam ya kita belajar dan sebagainya seperti tadi katakan ya, masalah larut itu ya kita larut. Ya, sejam aja nggak nyentuh HP itu dari dikatakan itu kayaknya kayak gimana gitu loh. Kayak ada yang kurang. Bagaimana gitu. Kalau sebulan seminggu sebulan kayak bisa mati gitu ya, loh. Bisa mati gitu. Nah, itu padahal dulu kan nggak pernah gitu dengar berita enggak gitu. Ya. Tapi sekarang menjadi kebutuhan ketergantungan menjadi kondisi gitu loh. Nah, makanya kita di Hindu ada nyepi untuk mereposisi diri gitu loh ya. Untuk menyadari semua itu gitu loh. Ya, artinya seperti yang disampaikan tadi adalah bagaimana untuk menimbulkan atau membangkitkan kesadaran kita itu sebenarnya yang utamanya. Itu Pak, mungkin ada lagi Mita kalau yang ingin di-sharingkan lagi kepada narasumber kita. Terima kasih pada Bliama. Jadi saya punya pengalaman nih Pak, di mana pada saat nyepi di perkuliahan saya tuh melaksanakan ujian. Jadi di mana pada saat hari raya Nyepi itu kan libur nasional, tapi di sana dosennya melaksanakan ujian dan harus diikuti karena menyangkut nilai. Nah, di sana kan jadi fokus kita ya saat sedang melaksanakan Nyepi itu kan terpecah nih Pak, tidak bisa berfokus kepada Sang Hyang Widiwasa gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Terima kasih Pak. Ada banyak contoh-contoh seperti itu ya, itu apa namanya realita di dalam hidup ini. Tapi ingat, ada pesan. Apa yang kau pikirkan, itulah dirimu. Yeah. Apa yang kau pikirkan. Nah, kemudian di Hindu itu ada yang disebut dengan catur guru. Salah satu adalah guru pengajian. Sebagai murid, sebagai anak,
sebagai rakyat kan guru itu ada 4. Ya. Guru rupaka gitu ya, Ya. ayah dan ibu, Ya, dan ibu. guru pengajian, guru di sekolah, guru wisesa, pemerintah, dan guru swadhyaya yang maha kuasa gitu kan. Semua itu nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah. Nah kalau guru kita bilang hari Minggu kita ujian, sebagai murid mematuhi kehendaknya itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Maka ada contoh ekstrim, ya, ada contoh ekstrim. Maharesi, siapa itu gurunya Bisma itu? Bhargawa, ya, Parasurama. Parasurama. Diperintah oleh bapaknya, bunuh ibumu katanya. Nah nggak bisa membantah. Karena itu adalah perintah guru kan. Itu gitu. perintah bapaknya sebagai guru rupaka. Bunuh ibumu. Dia punya beberapa saudara yang lain tidak mau membunuh. Tapi Parasurama diperintah dibunuhnya ibunya. Mati. Nah, itu artinya Nah seperti setelah apa, Pak? itu, setelah mati, Pak saya ini anak yang patuh. Nurut apa yang Bapak perintahkan, sekalipun membunuh ibuku. Tapi sekarang aku memohon juga Pak. Tidak banyak, hanya 1 aja. Iya, mintalah sama Bapak. Akan Bapak penuhi. Tolong hidupkan ibu kembali. Ya. Dihidupkan ibunya. Nah, makanya kita itu bagaimana bersikap bijak gitu loh. Tidak ngotot terhadap pandangan sendiri. sendiri. Artinya Kita sering tidak- kan ngotot merasa paling benar, merasa paling benar. baik gitu loh ya. Maka yang benar itu jadilah orang yang bijak. Maka seperti tadi saya katakan, apa yang kau pikirkan itulah dirimu. Jadi menuruti perintah guru tidak salah. Gitu. Walaupun itu hari raya Nyepi gitu loh. Dan gurunya Ya. ngajak itu, apalagi tergantung katanya nilai tadi. tadi. Kalau toh tidak, itu kebenaran. Mematuhi gurunya adalah kebenaran. Tidak salah. Saya setuju. Ya, ini saya pribadi, saya tidak mengatakan lalu semua orang lain harus membenarkan saya, tidak gitu loh. Itu adalah kondisi, Pak. Iya. Artinya kondisi yang mengharuskan hal seperti itu. Nah, mungkin kalau hal-hal seperti itu disampaikan. Kadang-kadang per hari ini banyak masalah, banyak problem yang kadang-kadang kita beragama melakukan suatu proses perjalanan itu kadang-kadang terlalu saklek, Pak. Terlalu harus begitu. Nah, itu mau seperti apa, Pak? Apakah memang dianjurkan atau harusnya memang ada sastranya, ada rujukannya yang harus kita lalui? Jadi gini, itu tadi saya kan menekankan bijak gitu ya. Iya. Kita tidak letterlek. Saya pernah punya pengalaman kasus gitu ya. Ya. Waktu saya berangkat ke Jakarta, kunci 10 ya, yang kecil Ya, itu. yang kecil. Ya. Lewat dari bandara kita, Ya. Badarudin II, Palembang. Nah, setelah pulang di Bandara Soekarno-Hatta gitu kan, Ya. Pak ini saya bingung ada apa gitu, karena saya nggak naruh apa-apa di tas gitu. Ya. Karena waktu di tas itu, di kantor, saya buka baut TV gitu kan, pasang TV di dinding Ya. gitu kan, pakai itulah kunci pas itu yang kunci 10 kecil kan. Masuk ke dalam tas gitu kan. Ya, jadi akhirnya dicari-cari ada kunci itu. Ditahannya. Saya tidak mau gitu loh, saya tidak mau. Ya. Pak ini aturan katanya, saya dikasihnya, nah ini aturannya Pak. Loh, kita ini kan manusia saya bilang gitu. Sekarang kunci pas ini, saya gunakan nusuk orang nggak bisa, saya pakai mukul orang juga nggak bisa, saya bilang itu. Nggak bisa nyelakai, saya bilang itu. Iya. Mestinya nggak masalah, saya bilang itu. Itu memang ada aturan, ya. Tapi kita dituntut bijak. Ini sekarang saya pakai nusuk nggak akan mematikan, nggak melukai gitu ya. karena ini tumpul. Kemudian saya pakai mukul, orang ini kecil gitu loh. Malah tangan saya ini, saya bilang itu. Nah seperti itu. Nah, makanya kita kondisi-kondisi itu kita harus bijak menyikapi. Jadi kalau kita pegang aturan, ya dipercaya untuk menghandle suatu tugas, ya karena itu kita akan menghadapi masyarakat bijak. Di situ akan menunjukkan kualitas diri. Ya, kalau letterlek ya pakai mesin saja gitu loh. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jadi sarjana cukup SD bisa baca. Wah Pak ini aturannya katanya.
Oh, Bu, ini aturannya gitu loh. Kan ada kebijakan. Nah, kalau kita berpendidikan, berwawasan, berpengetahuan, ya kita bisa memberikan pertimbangan ya. kepada sesuatu yang benar dan baik gitu Ya, loh. artinya kan itu menjadi rujukan bahwasannya kadang-kadang memang ada kebingungan-kebingungan yang muncul di dalam diri saya atau mungkin keresahan dua teman tadi, bahwasannya keresahan-keresahan itu kadang-kadang berbenturan Pak dengan aturan atau aturan-aturan agama yang mengharuskan suatu hal itu. Kadang-kadang itu yang membuat kita menjadi bingung. Nah, makanya ada di WA, kemarin saya baca, Ya, masalah agama ini katanya. Bagaikan memegang bara, itu dari diskusi itu profesor siapa itu ya, Maskur itu ya, ya, yang kayak itu dengan Gus Dur. Gus Dur jawab, beragama itu memegang bara katanya. ya. Karena Dilepas tidak boleh, dipegang sakit katanya. Ya. Nah, makanya beragama itu jangan letterle. artinya Beragama itu pakai hati gitu loh. Ya. Pakai nurani gitu loh. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah kawan-kawan, ya kawan-kawan tidak tersakiti gitu loh. Ya. Pakai hati gitu loh. Ya, artinya bisa menyampaikan bahwasanya kebenaran, kesucian, keheningan itu bisa dirasakan. Kalau kita melihat bahwasannya ada kebijakan, ada hal-hal yang berkaitan dengan momentum Hari Raya Nyepi, kadang-kadang kita mengacuhkan itu Pak, bahwasannya gini-gini aja, tidak ada perubahan. Nah, untuk meningkatkan spiritualitas, untuk bisa memberikan kesucian keheningan itu, apa sih yang bisa dilakukan atau kiat seperti apa sih Pak? Itu kan kita sudah berbincang-bincang. Ya. Ada catur berata, Nah, ya. 4 disiplin gitu loh. 4 disiplin tadi baru 2 ya. Ya. Ya, amati geni, Amati amati lelungan. Ya. Ya. Sekarang amati karya ya. Ah. Tidak bekerja. Ya. Tidak bekerja. Nah, kita yang awam memahami ya ini hari Nyepi. Oh, tidak ke sawah nyangkul Pokoknya gitu di loh. rumah Atau aja tidak ke gitu sawah mupuk padi, atau tidak ke kebun mupuk sawit, tidak gitu. Itu yang kita pahami gitu lah. Sebagai awam Ya, kan seperti gitu itu. ya. Nah, jadi atau tidak ke kantor dan sebagainya. Sebenarnya yang ditekankan jauh dari itu. Ya, jauh dari itu. Kenapa? Ya, kalau kita bekerja akan menimbulkan kebisingan. Ya. Tahu kan kebisingan? Nah, kalau saya ambil contoh itu umpamanya pabrik gilingan. Ya, di situ akan ada getaran, ya, Ada suara. gegar gitu ya. Kemudian ada suara yang juga tidak indah, tidak merdu ya, tidak kita butuhkan. Gitu. Mengganggu gitu kan. Itu mengganggu kenyamanan, mengganggu ketentraman, ya. Yang tentu juga mengganggu kedamaian. Nah, kerja tadi ya itu tidak ke sawah, ya mupuk padi, tidak ke kebun, mupuk sawit, itu yang kita pahami. Ya. Tapi kebisingan itu yang mengganggu. Nah, di dalam kerja kita kan berharap hasil, berharap dan sebagainya gitu ya. Nah, disitulah timbul kebisingan yang halus yang kita sebut dengan pamrih, Ya. keserakahan, ketamakan, kerakusan. Itulah kebisingan kita bekerja. Kalau kita bekerja dengan kawan-kawan, ingin kita kalau datang belakangan, Ya, pulang kalau lebih nanti dulu. pulang duluan, Ya. hasil dapat duluan, hasil dapat lebih banyak. Nah, itu kebisingan, ketamakan, keserakahan, kerakusan, loba dan sebagainya. Pamrih gitu Ya, loh. tanpa itu. melalui Ya. proses yang yang banyak begitu Pak, ya? Itu yang bising, yang melelahkan jiwa, yang melelahkan rohani. Bukan kerja kasarnya. Kalau kita kerja, ya katakanlah kerja di sawah, ya, tidak punya pamrih, Tidak punya pamrih. nggak masalah. Masalah. Artinya memang kerjaan kita itu adalah memang bekerja untuk melakukan yang betul-betul Seperti contoh ikhlas gitu ya, Pak, si A sekarang nyangkul dia gemburkan lahan tanah gitu ya, kemudian nanam semangka, dipupuknya, dirawatnya, tumbuh subur, berbuah lebat. Jadi Lalu dinikmati oleh orang lain, si A tidak dapat. Tidak dapat. Dia tidak kecewa, tidak marah, tidak. Tapi kalau saya
saya berkacak pinggang, penuh emosi, Penuh memaki, emosi. ngumpati, misuhi, tidak cukup ngutuki. Gitu. Ya, karena Nah, itulah itu- yang menjadikan itu pamrih gitu loh. pamrih untuk menjadikan kita menjadi itu terus. berisik jiwa gitu. Ya, mungkin sangat luar biasa, sangat menginspirasi juga menggebu-gebu. Jadi sangat luar biasa. Jadi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, penghujung segmen. Kita sudah banyak bahas, kita sudah banyak bicarakan tentang bagaimana makna perayaan Nyepi menurut kita. Tadi ada catur berata penyepian dan lain sebagainya. Mungkin Pak bisa disampaikan juga kepada pemirsa di rumah agar apa yang kita bicarakan, apa yang bisa menjadi poin utama yang kita bahas tadi bisa kita ambil hikmahnya, pemirsa di rumah dan teman-teman juga bisa memberikan pemikirannya sehingga bisa memaknai Nyepi dengan sedalam-dalamnya. Oke, terima kasih. Jadi ada yang ketinggalan. Catur berata itu ada satu amati lelanguan. Ya, menjelang. Amati lelanguan itu tidak menikmati kesenangan. Ya. Tidak menikmati kesenangan. Ya, contoh yang bisa kita teladani itu adalah Buddha Gautama. Ya, seorang pangeran, pewaris kekuasaan, pewaris tahta, ya, Ya. tentu pewaris kekayaan, dia pergi nyepi, ya, meninggalkan semua itu. Itu untuk nyepi, mencari keheningan. Mencari keheningan, meninggalkan jadi, semuanya gitu Pak. Amati lelanguan, meninggalkan kesenangan. Ya, meninggalkan kesenangan. Nah, kemudian dari bincang-bincang kita ini, ya, memperingati Nyepi dalam rangka untuk mereposisi diri, gitu ya. Karena seperti tadi saya sudah katakan, kita sudah terlalu jauh larut, gitu ya. Ya. Ya, katakan tidak nyentuh HP, Tidak nyentuh HP, semenit saja semenit sudah saja. kayak gimana gitu, kelimpungan gitu loh. Kayak rasa Karena yang sudah kurang terlalu gitu kan. jauh ya. Nah, kemudian kita dalam arti secara kasar ya, jasmaniah, kita mereposisi diri gitu ya. Tetapi yang lebih jauh, yang lebih dalam itu adalah memperingati Nyepi dalam rangka untuk mengkalibrasi jiwa. Ya. Jiwa ini dikalibrasi. Ya, syukur kita mempunyai hari Nyepi yang selalu diingatkan setiap tahun bisa mengkalibrasi jiwa itu. Kalau tidak mengkalibrasi jiwa, paling tidak kita bisa mereposisi diri untuk tidak terlalu jauh nyimpang ya, dari standar yang semestinya. Demikian. Ya, itu sudah banyak terakhir yang disampaikan. Mungkin kesimpulan yang sangat bisa dicerna dengan baik, serta ilmunya yang sudah kita bicarakan. Sedikit saja Pak, agar bisa diadopsi atau diaplikasikan kepada kehidupan kita. Jadi saya simpulkan seperti tadi kan ada catur berata, ya, tidak boleh bepergian, tidak boleh seperti puasa itu kan tidak disebutkan. Ya. Tetapi dengan amati geni itu puasa sudah ada di dalamnya. Kenapa? Makanan itu kan bahan bakar. Kalau kita makan berarti tidak mematikan api gitu loh. Api yang ada di dalam diri gitu loh. Maksudnya paling tidak api nafsu pengen makan katakanlah begitu. Gitu. Nah, jadi itu ada 4 itu ya katakan ya saya simpulkan amati lelungan ya. Pikirannya tidak gentayangan. Ya. Amati lelanguan, meninggalkan kesenangan. Karena kesenangan itu memabukkan gitu loh. Itu dasarnya. Mereka yang sadar meninggalkan kesenangan. Tetapi mereka yang tidak sadar dia mabuk oleh kesenangan. Baik, terima kasih. Itulah pembicaraan atau tema kita pada hari ini. Tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam saya menemani pemirsa di rumah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Baiklah, saya dan narasumber dan rekan-rekan pamit undur diri. Wakili kru yang bertugas juga mohon undur diri. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Saya mohon ampun dan saya iri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih.